界，挑起我们3个决心。小子，你以为千脸是吧？啊！增加10点功力。冒领了我的功劳，是敢和我作对？好，等我从妖帝墓去就可以了。吾今日自当破阵，不希望那是自然。晚辈既以您为楷，在此练成，才算通过。前辈，我练成了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-39. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 38. Kemarin Xiaoyun telah berhasil mendapatkan tubuh kekacauan setengah langkah setelah leluhur Tanah Suci kuno mengakui tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan Xiaoyun juga telah dianggap sebagai putra suci dari Tanah Suci kuno mereka. Setelah dari sana, Xiaoyun langsung saja melakukan penyerapan pada tubuh tersebut. Tidaklah butuh waktu lama bagi Xiaoyun untuk bisa menyatu dengan sempurna. Dia bersama dengan Zhou Wuji pun melakukan perjalanan. Dan sepintas Zhou Wuji bertanya apakah Xiaoyun akan berpetualang untuk menantang para putra suci lainnya. Awalnya Xiaoyun tidaklah mau melakukan hal tersebut, sampai akhirnya sistem memberikan misi kepadanya. Mau tidak mau, Xiaoyun pun akan menerima misi tersebut. Namun sebelum itu, Xiaoyun harus melakukan beberapa hal agar kekuatannya bisa stabil lagi. Kali ini, Xiaoyun akan ditemani oleh Master Zhen karena perjalanannya akan cukup berbahaya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa berpindah ke sebuah tempat yang mana terlihat pertarungan telah terjadi di tempat tersebut. Namun bukan melibatkan manusia, tapi para monster dan suku iblis. Hingga sesaat kemudian celah ruang pun terbuka dan mengeluarkan Xiaoyun di tempat pertarungan tersebut. Oh ya, saat ini Xiaoyun telah berubah penampilannya. Dia sungguhlah tidak menduga akan diteleportasi ke medan pertarungan seperti ini. Master Zhen memberikan semacam giok kepadanya. Jika Xiaoyun sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, maka dia bisa menghancurkan giok tersebut agar Master Zhen bisa menjemputnya. Celah ruang pun tertutup dan meninggalkan Xiaoyun di sini. Dari tempat inilah Xiaoyun akan memulai pertualangannya. Setelah berhadapan dengan para monster, Xiaoyun pun berhasil Setelah berhadapan dengan para monster, Xiaoyun pun beristirahat. Dia merasa ini adalah tempat yang bagus karena makanan enak ada di mana-mana. Hanya saja ada seorang gadis yang memperhatikannya dan gadis ini bernama Xin Bingyu. Ia memberitahu kalau suku iblis telah mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pembantaian kepadanya. Ini semua terjadi karena Xiaoyun telah memakan begitu banyak bangsa iblis. Jadi sudah sangatlah wajar mengapa mereka ingin membalas dendam kepadanya. Saat ini beberapa binatang suci tengah dalam perjalanan untuk bisa kemari. Alih-alih takut, Xiaoyun malah ingin memakan mereka, yang membuat Xin Bingyu semakin tertarik kepadanya. Jika Xiaoyun selamat dari serangan itu, maka dia bisa menemui dirinya di pusat medan perang. Setelah Xin Bingyu pergi dari tempat itu, Xiaoyun bisa merasakan seseorang sedang memperhatikannya. Jadi dia pun meminta orang-orang itu untuk segera keluar. Ternyata mereka adalah para binatang suci yang dimaksud oleh Xin Bingyu. Xiaoyun hanya menganggap mereka sebagai makanan saja. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Namun ternyata orang-orang ini lebih kuat darinya.
Tanpa pikir panjang, Xiaoyun pun langsung menggunakan langkah seribunya. Tentu ketiga orang ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, karena dendam rekan mereka harus terbalaskan. Xiaoyun memang berhasil lepas dari kejaran dua orang lainnya, tapi gadis ini memiliki pergerakan yang sangat cepat. Namun Xiaoyun sudah menunggu hal itu dan langsung saja memukulnya. Sesaat kemudian, sistem memberikan misi kepada Xiaoyun untuk mengalahkan orang kuat itu dengan imbalan 10 poin pencerahan. 挑衅我们3个绝学，小子，你以为天脸是吧？ Mendapatkan misi tersebut membuat Xiaoyun senang. Jadi tanpa berlama-lama, Xiaoyun pun mulai memanas-manasi situasi dengan meremehkan kekuatan mereka. Dan jika mereka kalah dari dirinya, maka mereka itu hanya mempermalukan klan monster saja. Pancingan Xiaoyun berhasil dan membuat salah satu dari mereka berubah ke bentuk binatang suci. Hanya saja serangan barusan masihlah belum mampu melukai Xiaoyun. Jadi mereka pun kembali berpisah untuk bisa mencari keberadaannya. Sayang sekali itu adalah hal yang salah sebab Xiaoyun masih berada di situ dan langsung saja menyerang binatang suci kura-kura. 10 poin pun berhasil Xiaoyun dapatkan karena melukai binatang suci tersebut. Akan tetapi keberadaannya telah diketahui, jadi Xiaoyun akan kembali menjadi incaran. Sayang sekali burung ini terlalu fokus kepada Xiaoyun sampai tidak melihat lonceng emas di depannya. Alhasil dia pun terhantup. 增加10倍攻力。 Dengan begini, Xiaoyun sudah mengumpulkan 30 poin pencerahan. Kesal diperlakukan seperti ini, maka mereka bertiga pun secara bersama-sama melancarkan serangan kepadanya. Namun pergerakan mereka langsung terhenti ketika Xiaoyun memasuki daerah terlarang. Di sana, Xiaoyun tahu betul kalau ini adalah tanah terlarang klan iblis. Serangan pun langsung saja tertuju kepadanya. Bagi ketiga binatang suci, Xiaoyun pasti telah dihabisi, karena bagaimanapun dia juga sudah membuat masalah dengan klan iblis. Berhubung Xiaoyun sudah meninggoy, mereka pun berencana untuk pergi ke makam Kaisar Iblis. Tapi Weren Emas tidak akan mengajak mereka untuk pergi bersamanya, karena dia akan pergi sendirian dan meminta kedua rekannya untuk tetap berjaga di tanah terlarang, demi bisa mencegah monster lainnya keluar. Sepertinya dialah yang terkuat di antara kelompok itu, jadi kedua rekannya tidaklah bisa melawan perintahnya. Namun Weren Emas berjanji akan memberikan hadiah kepada mereka. 冒领了我的功劳，是敢和我作对？好，等我从妖帝墓去就可以了。 Setelah semua itu, dia pun pergi. Sedangkan Xiaoyun tentu masihlah hidup dan dapat menghindari serangan yang tertuju kepadanya. Hanya saja serangan ini tidaklah biasa. Jadi Xiaoyun pun akan melancarkan sebuah formasi untuk bisa melihat di mana saja musuhnya berada. Ternyata musuhnya tidak hanya satu, namun ada beberapa orang. Dan ini merupakan teknik formasi bumi. Serangan pun langsung saja dilancarkan oleh orang-orang itu. Xiaoyun tahu betul setiap niatan pedang dalam formasi ini merupakan serangkaian gerakan yang sulit ditebak, dan juga memiliki niatan untuk menghabisi dirinya. Walaupun begitu, Xiaoyun akan mencoba mencari celah agar bisa melancarkan serangan balik kepada mereka. Walaupun serangan yang tertuju kepadanya tidak ada hentinya. Berpindah keluar dari tanah terlarang. 这剑阵中的每一道剑意，解开这是。 Terlihat gadis binatang suci ini cukup kesal karena ia tidaklah bisa pergi ke makam kaisar, padahal dia sudah menunggu hal tersebut sejak lama. Sedangkan bagi kura-kura ini, makam Kaisar Iblis sangatlah berbahaya. Jadi lebih baik mereka tidak pergi ke sana dan membiarkan elang bodoh itu melakukan apa yang dia inginkan. Toh mereka juga akan diberikan beberapa harta dari sana. Tapi gadis ini yakin betul kalau elang emas tidak akan memberikannya harta yang bagus. Kembali ke dalam, yang mana Xiaoyun akhirnya berhasil menghancurkan gelombang teknik pedang. Seseorang pun mulai berbicara dan dia memberikan pujian kepada Xiaoyun karena berhasil mematahkan 9 gelombang dari hujan pedangnya. Kemampuan Xiaoyun telah hampir membuatnya terkesan. Xiaoyun pun memperkenalkan dirinya kepada sosok ini yang bernama Du Gujian yang dikenal juga sebagai pedang iblis.
Xiaoyun sempat terkejut mendengar namanya karena bagaimanapun gurunya telah menceritakan tentang masa lalu legendaris dari para pendahulunya. Bahkan cerita tentang Du Gujian yang berhadapan dengan 8 master merupakan hal yang paling membanggakan. Jadi Xiaoyun sangatlah menghormatinya meskipun dia itu mati. Tapi Du Gujian tidaklah membenarkan apa yang dia katakan. Karena bagaimanapun yang dirinya lawan adalah 8 orang suci dari suku iblis. Dan diri ini masihlah hidup sampai sekarang. Tapi setelah semua itu dirinya malah mengalami kemunduran yang membuat dia tidak bisa kembali pulang. 何者是知道晚辈曾听师历劫而亡的事迹，是为却决定突破，又来了18个。 Xiaoyun sedih mendengar cerita Du Gujian. Ia lalu memberitahu kalau masa lalunya sudah usai. Dia sudah meninggalkan sisa-sisa jiwa di area belakang sambil menunggu seseorang yang akan mewarisi kekuatan mentalnya. Jadi Du Gujian pun memperlihatkan sebuah tempat rahasianya. Ini sudah dirinya siapkan sejak dulu, namun tidak ada satupun orang yang dapat mematahkan formasinya. Dulu dirinya memiliki harapan besar kepada pria bernama Ditian. Xiaoyun memberitahu kalau kini Ditian adalah gurunya, yang membuatnya terkejut karena Ditian itu masihlah hidup. Berhubung Xiaoyun telah lulus dalam penilaiannya, maka dia berhak mewarisi kekuatan mental miliknya. Melihat tekniknya itu membuat Xiaoyun bersemangat. Tapi sebelum bisa menggunakannya, Xiaoyun harus mempelajari Sutra Kaisar Semu dulu. Jika dia gagal, maka Du Gujian akan menghabisinya. Ini membuat Xiaoyun terkejut. Jadi Du Gujian sekali lagi bertanya, apakah Xiaoyun itu takut? Tentu saja Xiaoyun tidak akan pernah takut, karena dia telah menjadikan Du Gujian sebagai panutannya. Jika dia saja berani mengorbankan nyawanya, maka Xiaoyun juga akan melakukan hal yang sama. Xiaoyun pun sudah siap menerima pertanyaan darinya. Du Gujian akan memberikan waktu 1 tahun kepada Xiaoyun untuk bisa menguasai teknik ini. Namun dalam sekejap saja Xiaoyun telah berhasil menguasainya dan membuat Du Gujian terkejut. Untuk membuktikan perkataannya, Xiaoyun pun mulai memperlihatkan teknik tersebut kepadanya. 那是自然，晚辈既以您为肯，在此练成，才算通过。前辈我练成了。 老天有眼。 Du Gujian sungguh terpukau dengan kehebatan Xiaoyun. Dengan begini, generasi pedang mereka bisa menghasilkan sosok yang begitu mengerikan. Sebuah getaran pun mulai terjadi di tempat tersebut dan dirasakan oleh 2 binatang suci. Mereka penasaran apa yang telah terjadi di tanah terlarang. Apakah Xiaoyun sudah mendapatkan harta atau warisan? Takut hal buruk terjadi, gadis ini berencana untuk pergi. Namun binatang suci kura-kura menghentikannya karena bagaimanapun dia memiliki harta kuat untuk bisa menyegel tanah terlarang. Melihat formasi pelindung tersebut membuat mereka menjadi sedikit lebih tenang. Binatang suci kura-kura yakin Xiaoyun akan terjebak selamanya. Kembali kepada Xiaoyun, Du Gujian tahu betul kalau di luar ada musuh yang sudah menunggu Xiaoyun, bahkan sampai menggunakan formasi untuk mengurungnya. Jadi dia penasaran siapa yang sedang berurusan dengannya. Xiaoyun pun memberitahu tentang para binatang suci dan menanyakan pendapat Du Gujian apakah dia bisa menghancurkan formasi tersebut. Bagi Du Gujian ini tidaklah bisa. Selain itu Xiaoyun harus ikut dengannya ke dalam mansion karena dia memiliki sesuatu untuk diberikan. Di dalam sana Xiaoyun pun melihat sebuah pedang yang sepertinya adalah milik Du Gujian. Pedang ini diselimuti oleh kekuatan spiritual. Jadi ketika menatapnya, Xiaoyun mulai melihat kenangan masa lalu dari perjalanan Du Gujian. Kekuatan yang dia miliki tidaklah main-main. Bahkan para binatang iblis dengan mudah dirinya kalahkan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh dirinya. Xiaoyun pun disadarkan oleh Du Gujian karena dia baru saja menyaksikan kekuatan dari pedang ajaibnya. Di sana Xiaoyun hanya bisa bernapas 3 kali saja. Bagi Du Gujian ini sudah lebih daripada cukup. Xiaoyun meminta bimbingan dari Du Gujian. Pedang ajaib ini telah menyebabkan banyak korban yang telah meninggoy dan menjadikan pedangnya sangat menakutkan. Ia tidaklah bisa meninggalkan pedang ini sendirian, jadi akan dia berikan kepada Xiaoyun. Namun ini Xiaoyun tolak. Du Gujian meminta Xiaoyun untuk membawanya ke medan perang monster.
karena takutnya pedang ini malah diambil oleh monster atau iblis. Alasan Xiaoyun menolak karena pedang itu terlalu jahat, jadi dia takut tidak bisa mengendalikannya. Dugu Jian terus memaksa Xiaoyun karena dia yakin dia bisa menyempurnakan pedang tersebut. Berhubung Xiaoyun terus menolak, Dugu Jian pun sempat mengancamnya, dan akhirnya pedang ini pun Xiaoyun terima. Dia akan memberikan nama pedang itu yakni Domingzhen. Ada beberapa hal yang juga ingin Dugu Jian tanyakan kepada Xiaoyun. Dia yakin setelah dirinya pergi, keluarga Dugu pasti tidaklah baik-baik saja. Jadi dia ingin Xiaoyun bisa memberikan bantuan kepada keluarga Dugunya dan dapat menerima beberapa murid dari keluarga Dugu. Dia berharap Xiaoyun mau menerima permintaannya. Xiaoyun paham dan memberitahu kalau dirinya akan selalu mengingat apa yang Dugu Jian katakan. Mendengar hal tersebut membuat Dugu Jian merasa begitu senang. Ia merasa tidaklah sia-sia telah menunggu selama bertahun-tahun. Tanpa basa-basi, dia pun meminta Xiaoyun untuk pergi dari tempat ini. Berhubung Xiaoyun telah menganggap dirinya sebagai guru, maka penghalang itu akan dirinya hancurkan demi bisa membuka jalan untuk Xiaoyun. Dugu Jian pun pergi sambil berharap kalau suatu hari nanti Xiaoyun akan menjadi kaisar pertama di dunia. Dugu Jian berubah menjadi sebuah pedang dan langsung saja menghancurkan formasi pelindung tersebut. Pengorbanan yang Dugu Jian lakukan tidaklah sia-sia. 白给，希望你能出手。可这结界，吾今日自当破阵，不希望你。 Karena formasi itu berhasil dirinya hancurkan dan membuat dua binatang suci menjadi panik. Saking paniknya, binatang suci kura-kura sudah lebih dahulu pergi meninggalkan rekannya. Sesaat kemudian Xiaoyun pun datang dan mengejutkan binatang suci kelinci. Karena dia sudah berbuat seperti ini, maka Xiaoyun akan menghukumnya. Hanya saja pedangnya itu menginginkan Xiaoyun menghabisi kelinci imut tersebut. Untung saja Xiaoyun bisa menahan diri dan melemparkan pedangnya. Sedangkan binatang suci kura-kura merasa yakin kalau dirinya bisa selamat karena pengorbanan yang dilakukan oleh kelinci bodoh itu. Namun sayang sekali pedang ini terbang menghampirinya dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Ini pun membuat dia langsung meninggoy. Nah, malam pun tiba dan kelinci ini baru saja siuman. Dia senang karena masih bisa bertahan hidup. Selain itu, dirinya juga melihat Xiaoyun yang tengah makan daging, yang dirinya yakini adalah daging dari binatang suci kura-kura. Malam pun semakin larut dan kelinci ini memberitahu mengenai apa yang telah terjadi. Xiaoyun masihlah belum terlalu percaya kepadanya. Namun kelinci ini sudah menjelaskan mengenai makam kaisar yang telah terbuka. Xiaoyun menjahili kelinci ini sambil berpikir apakah dia harus memanggangnya atau menumisnya. Perkataannya pun semakin membuat kelinci ini panik. Jadi dia pun memberitahu kalau makam kaisar iblis memiliki penghalang yang mungkin bisa dipecahkan oleh jenius seperti Xiaoyun. Padirnya Xiaoyun pun paham dan akan memanggil kelinci itu sebagai Xiaobei. Meskipun dia sudah memiliki nama, tapi kelinci ini akan tetap menerima pemberian nama dari Xiaoyun. Dia akan menunjukkan jalan kepada Xiaoyun. Dia akan menunjukkan jalan di mana makam kaisar iblis berada. Tapi Xiaobei memiliki niatan jahat, yakni membawa Xiaoyun ke sarang suku iblis. 就是二手的了。里面还可然请进其吩咐，小白。哦，混蛋！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.